Kresna, Oh iya, kenapa? aduh kamu tuh dari tadi aku panggilin malah dicuekin. Biasalah, lagi baca. Alah, baca komik doang, serius amat sih. Ini bukan komik biasa. Yang biasa kita baca tuh dari luar negeri kan. Yang kali ini buatan dalam negeri sendiri. Dan ternyata bagus juga loh. Masa sih? Coba aku pinjem. Oke. Memang ceritanya tentang apa? Ini bercerita tentang perjuangan Indonesia. Lihat ya dari gambar-gambarnya sama latar lokasinya. Cukup menarik kan? Iya sih, cukup menarik. Kres, kira-kira kalau kamu disuruh gambar kayak di komik ini, kamu bisa nggak? Enggak, emang kamu bisa? Aku juga nggak bisa sih. Tapi kamu mau tahu nggak gimana cara ngegambarnya? Mau sih. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Keahliannya adalah menggambar kartun seperti dalam komik ini. Wah, asik tuh. Siapa namanya? Nanti kamu juga tahu sendiri siapa namanya. Nah, sambil menunggu kedatangan beliau, mendingan kita sapa dulu tuh sahabat yang ada di rumah. Lihat, dari tadi mereka udah merhatiin kita terus. Iya, karena sangat serunya kita berbicara bareng. Halo sahabat, jumpa lagi dengan kami berdua dalam acara Profesiku, Profesimu. bersama saya Kresna Gusta dan sahabat saya. Cynthia Stefan, seperti biasa dalam acara ini, sahabat di rumah akan melihat berbagai ulasan profesi menarik yang mungkin bisa menginspirasi kalian nih. Berbicara tentang seseorang bisa menggambar kartun dan komik, kira-kira sebutannya apa ya untuk profesi itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita lihat dulu yuk informasi yang satu ini. Ini dia informasinya. Bagi kalian yang tertarik dengan dunia kartun, ini dia informasi yang menarik untuk disimak. Mungkin sebagian dari kita sudah mengenal kartun sejak kecil. Gambar yang lucu ini bisa kita lihat di buku-buku komik atau film-film animasi, seperti produksi film kartun animal Walt Disney yang terkenal, yaitu Mickey Mouse dan Donald Bebek. Nah, definisi kartun sebenarnya adalah bentuk seni rupa ilustrasi dua dimensi. Seorang seniman yang menciptakan kartun ini disebut kartunis. Istilah kartun berasal dari abad pertengahan. Dahulu, ilustrasi digunakan sebagai dasar dari sebuah pembuatan karya seni seperti lukisan, permadani, atau jendela patri. Namun, pada abad ke-19, arah membuat ilustrasi-ilustrasi lucu mulai muncul. Gambar kartun berupa tokoh binatang atau manusia mulai terlihat di surat kabar dan majalah. Kemudian, pada awal abad ke-20, gambar kartun ini sering dibuat untuk hiburan, komentar politik, atau iklan. Bentuknya biasa kita sebut komik dan film animasi. Bekerja dalam dunia kreativitas, kartunis bisa bekerja dalam banyak format loh, tidak hanya di komik dan animasi saja. Karya mereka juga digunakan untuk cover buku, novel grafis, dan kartun editorial. Coba deh kamu cek di toko-toko buku atau di koran-koran. Dari situ, kalian sekaligus bisa melihat sendiri karya-karya kartunis dalam negeri. Selain buku dan koran, tidak sedikit pula kartunis yang menggunakan media seperti t-shirt, mug, atau sepatu untuk memperlihatkan karya mereka. Kreatif banget kan? Untuk itu, bagi kalian yang hobi menggambar, bisa menjadikan kartunis sebagai profesi pilihan kalian di masa depan. Jadi, jangan takut untuk menjadi kartunis. Baiklah sahabat, setelah melihat cuplikan informasi tadi, kalian jadi tahu ya, profesi yang kita bahas hari ini adalah profesi sebagai kartunis. Nah, kira-kira seberapa besar ya pengetahuan kalian tentang profesi seperti ini? Kira-kira kalian tahu gak ya ada profesi sebagai kartunis? Kalau kartunis saya kurang tahu, belum pernah dengar. Kartunis? Oh ya, pembuat kartun ya? Wah, ternyata ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu ya tentang profesi ini. Sahabat, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui dari profesi kartunis ini? Dia tuh profesi apa sih? Sebagai apa gitu? Di bidang apa? Ya gimana sih tentang kelanjutan dalam profesi itu, terus gimana juga supaya kita bisa lebih mendalami menjadi profesi itu dan jadi profesional yang baik dalam kartunis. Ngapain aja sama keuntungannya buat kita apa? Buat yang lain. Nah sahabat, sudah saatnya menjawab rasa penasaran kalian. Sekarang ini bersama kami sudah hadir seorang kartunis namanya Kak Tommy Tomdean. Yeay. Halo semuanya.
Selamat datang di acara profesi-profesimu, Kak. Selamat datang ya, Kak. Terima kasih. Nah, sahabat, sebelum kita membahas lebih jauh tentang profesi kartunis ini bersama Kak Tommy, kita lihat dulu yuk profil yang satu ini. Ini dia. Tommy Tomdian, inilah sosok dari kartunis kita. Pria kelahiran Purworejo 1980 ini sudah menekuni seni kartun sejak tahun 1997 saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Tak terhitung sudah jumlah gambar kartun yang pernah dibuatnya. Ada kartun yang dibuat hanya untuk sekedar lucu dan menghibur, atau yang disebut juga gag kartun. Lalu ada juga editorial kartun yang umumnya bersifat mengkritis demi kemajuan. Serta ada pula karikatur atau gambar wajah yang sedikit dilebih-lebihkan dari aslinya. Karya-karyanya ini dapat dengan mudah kita lihat di dalam media cetak seperti di koran maupun buku non-fiksi untuk pendidikan. Ia juga aktif dalam mengikuti pameran kartun di luar negeri dan bahkan telah beberapa kali memenangkan kompetisi kartun internasional. Salah satunya menjadi pemenang World Press yang diadakan di Portugal pada tahun 2007. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalankan usaha secara online di www.jokersyndicate.com, ia juga pernah bekerja sebagai kartunis editorial di harian Kompas selama 5 tahun. Saat ini, selain sebagai kontributor dan juga editor kartun untuk beberapa media cetak ternama, ia juga sibuk membuat ilustrasi gambar untuk komik yang berjudul Komando Raja Wali, yaitu sebuah komik yang memiliki nilai pendidikan nasionalisme untuk anak-anak. Nah, ingin tahu lebih banyak lagi tentang profesi kartunis yang dijalani oleh Tommy Tomdian ini? Yuk, langsung saja kita lanjutkan perbincangannya. Itu tadi sekilas tayangan profil dari Kak Tommy. Ternyata beliau sudah cukup lama ya menekuni bidang ini. Bagaimana sih Kak memang awalnya? Awalnya tuh saya gambar dari kecil, dari TK saya udah mulai suka gambar dan orang tua saya banyak menyediakan bahan-bahan untuk gambar sampai tembok rumah juga habis buat digambar gitu. Jadi gitu awalnya. Jadi memang dari kecil itu sudah suka menggambar. Kenapa kakak memilih menggambar kartun? Kan gambar-gambar yang lain banyak kak. Kalau kartun itu kan kembali ke artinya ya. Jadi kartun itu kan gambar lucu. Jadi kalau kita lihat kartun itu paling gampang tuh kartun bisa kita lihat di animasi. Dan di koran, di majalah, semua media-media yang membutuhkan kartun itu banyak sekali, dari mulai cetak maupun online, multimedia, bahkan di internet juga banyak beredar kartun. Kartun itu adalah dasar dari semuanya. Jadi ketika mungkin kita ada yang menjadi animasi, ada yang mau jadi komikus, ada yang mau jadi ilustrator, kartunis bahkan. Jadi semuanya bermula dari kesukaan dan kebiasaan menggambar gitu. Seperti itu Kak. Kalau gitu gambar kakak ini bisa jadiin film dong Kak? Bisa banget. Jadi emang dasarnya itu kan basicnya adalah menggambar. Bisa kita belajar anatomi, menggambar manusia seperti apa, muka seperti apa. Jadi diawali dengan teknik menggambar, belajar menggambar dari benar-benar basic, nanti berkembang ke industri. Kayak tadi dibilang animasi kan, nanti ada yang bikin komik. Kayak tadi saya contoh yang Komando Raja Wali saya buat itu komik, bentuknya komik. Ada yang bentuknya animasi. Bahkan ada yang khusus kartun di media, misalnya kartun-kartun yang ada di koran. Seperti contohnya itu yang paling terkenal tuh kayak kartun Snoopy, terus komik Tintin. Tahu ya, itu semua bermula dari kartun strip di koran gitu. Seperti itu Kak. Kakak, tadi kan dilihat cuplikan tadi itu kan kakak tuh kan banyak menerima penghargaan tuh. Nah, kira-kira apa sih Kak karya-karyanya Kak? Ada yang bisa kita lihat nggak Kak? Bisa, nanti saya kasih lihat beberapa contoh karya. Jadi saya cerita dulu sebelumnya ya, bahwa dulu saya memang sering ngikutin karya di beberapa kompetisi dan kontes kartun dunia. Jadi memang sampai sekarang pun ada. Jadi setiap bulan tuh bagi yang suka gambar, dengan tingkatan usia berbagai macam, dari yang mulai yang amatir sampai yang udah profesional, itu bisa mengirim karyanya. Baik dengan online maupun dengan by snail mail, jadi yang pakai pos gitu. Nah, ini ada beberapa contoh karya yang bisa saya tunjukkan di sini. Nah, ini salah satu karya yang pernah saya kirim ke Spanyol. Jadi waktu itu temanya adalah teknologi. Karena kartun itu kan ya, bicara pesan. Jadi kita menggambar tuh tidak sekedar hanya bisa menggambar, tapi juga punya pesan yang ingin disampaikan ke pembaca kartun. Nah, kebetulan yang di Spanyol ini adalah temanya adalah teknologi. Jadi saya menggambarkan seorang anak yang
dia itu lagi nonton TV. Tapi kalian lihat di sini bentuk TV-nya seperti apa? Buku. Ya, karena kita tahu sekarang dengan kemajuan teknologi banyak orang pegangnya bukan lagi buku. Pegangnya apa? Lihatnya apa? TV. Kemudian nonton bisa pegang iPad atau pegang apapun. Jadi sekarang saya pengen orang-orang tuh tahu bahwa anak-anak itu juga perlu membaca. Jadi tidak sekedar menonton, tapi dia juga harus membaca, menggali ilmu dari situ. Ini salah satu contoh yang kebetulan menang di Barakaldo Festival di Spanyol. Kak, gimana sih cara proses menggambar-gambar seperti ini? Ya, proses gambar kayak gini sebenarnya perlu latihan ya. Jadi awalnya kita harus tahu isu-isu yang kita kenal. Misalnya kalian sukanya apa? Misalnya kalian tema-tema yang kalian sukai apa? Misalnya tentang lingkungan, tentang teknologi yang sekarang, yang gadget-gadget sekarang. Oke, ini saya kasih contoh ya. Jadi ini ada satu karya. Ini kebetulan ada karya yang kalau tadi kan kakak bikin untuk kontes di luar negeri. Nah, kalau ini adalah salah satu karya yang pernah dimuat di media surat kabar ya di Indonesia. Jadi ini idenya awalnya adalah kita melihat isu sosial kita, isu lingkungan kita di Jakarta yang macet, yang penuh dengan polusi, orang kadang-kadang parkir di jalan. Jadi sepanjang jalan itu parkir semua, nggak ada yang jalan mobilnya. Saya punya ide mobil surya, mobil yang bisa terbang dan semuanya dikayuh dengan tenaga manusia. Ini kan ide. Jadi kartun itu boleh bermimpi sepuas-puasnya, bermimpi tanpa batas. Jadi kita gambar yang kita suka gitu, untuk menyampaikan pesan kepada pembaca bahwa energi ramah lingkungan itu perlu gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian satu lagi yang lain ini. Nah, ini adalah kartun tentang BBM. udah tahu ya? Ada lemon tea, orange, Ya, coffee, apple. jadi karena BBM sekarang naik, kalian tahu kan BBM naik, di mana-mana banyak demo, banyak orang protes, harga-harga naik, Nah, sekarang saya kasih ide, sekarang Itu kok mobilnya kok angkat? Ya, karena di sini tenaganya bukan tenaga mesin, tapi tenaga manusia. Dia pakai sepatu roda. Jadi mereka bersama-sama berjalan bersama-sama. Jadi pakai sepatu roda. Pembensinnya isinya adalah minuman untuk tenaga manusia. Jadi ya, bisa pilih ada lemon tea, orange, coffee, ada jus apel atau ada air murni dan harganya lebih murah daripada BBM. Ini dipakai untuk media untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau kalian baca koran itu kan tidak sekedar gambar tulisan semua, tapi ada gambarnya. Terhibur juga ya. Ya, juga. Ini yang kedua. Kemudian yang lain, ini contoh kata kuncinya adalah urbanisasi. Di Jakarta, di kota besar di Indonesia itu setiap tahun setelah Lebaran, setelah akhir tahun, orang akan banyak berdatangan untuk mencari nafkah, mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, ini saya menggambarkan kadang-kadang mereka tuh terasing kan di Jakarta yang mungkin asing dengan kehidupan di desa. Di sini saya gambarkan metropolitan itu seperti piring terbang yang asing, alien gitu loh. Jadi udah saking crowdednya, sementara di bawah orang tersedot. Nah, kayak gitu. Ini akan terjadi setiap tahun, terus menyedot orang gitu. Aku masih bingung deh Kak, bedanya kartun atau manga atau animasi yang seperti itu tuh bedanya gimana sih Kak? Ya, jadi kartun itu adalah ibu dari semuanya istilahnya. Jadi kenapa disebut ibu dari semua karya-karya itu? Karena kartun itu kan sebenarnya gambar yang bercerita. Itu bisa dipakai dalam industri hiburan itu seperti manga. Itu kan ada komik ya. Komik itu juga ada gendernya masing-masing. Ada komik Jepang, komik Amerika, komik Indonesia, komik Eropa. Nah, itu adalah gaya anime seperti tadi yang Krisna pernah. Ya, itu adalah gaya cara bercerita. Kak, minta digambarin dong versi kartunnya, boleh nggak? Boleh, cuma kakak nggak punya alatnya. Biasanya kan butuh kertas gambar. Mana dong? Punya nggak? Oh, ada Kak. Ada ya? Saya ambil spidol ya Kak. Oke. Ini ya. Ya. Nih Kak. Wah, sahabat, kira-kira seperti apa ya nanti hasilnya, Kres? Nggak tahu deh. Oke, jadi kalian mau digambar seperti apa? Cynthia, kamu mau digambar kayak apa? Aku hobinya sih dance, modern dance. Jadi gambar kamu lagi nari ya? Oh, oke. Oke, jadi versi kartun Cynthia sedang menari. Biasanya untuk satu karya kakak ngabisin waktu berapa lama sih? Kalau kakak gambar ini biasanya paling lama itu 2 jam. Paling cepat
tergantung, kalau misalnya sketch gini bisa 5 menit bisa. Yang lama itu biasanya idenya gitu. Kelihatannya gampang banget ya. Tapi susah kayaknya. Cepet banget. Cepet banget, Kak. Jadi Cepet. Cepet banget. Tapi memang mirip ya. Menurut kamu? Kayaknya cakepan aslinya dibanding di Oh gambar. iya. oke, sekarang Kresna, kamu mau digambar seperti apa? Hobinya apa? Saya lagi ketawa sambil bawa buku fisika. Kenapa Bu Fisika? Oh, Biar saya kita suka. pinter ya? Hah? Biar kita pinter ya? Iya. Oke. Bohong itu. Wis, belum tahu. Oh, Kak. Kira-kira detail-detailnya tuh yang harus diperhatikan saat menggambar tuh apa sih, Kak? Kalau menggambar muka orang seperti ini kan namanya karikatur wajah atau versi kartun wajah. Yang perlu diketahui itu basically itu mukanya, karakter mukanya. Misalnya kayak muka kamu kan lonjong ya, ke bawah ya. Kemudian karakternya dia tuh orangnya kayak apa? Misalnya suka ketawa atau pendiam, atau dia nggak bisa diam. Meski sama-sama gambar kartun nih, tapi kan setiap gambar ada ciri khasnya masing-masing nih. Gambar kakak itu dipengaruhi sama apa atau sama siapa nggak? Saya dari kecil itu suka lihat kartun Donald Bebek. Jadi karya-karya Walt Disney itu saya suka. Jadi dari kecil itu suka mencontoh. Jadi biasanya ketika kartunis berkarya itu dipengaruhi oleh kartunis sebelumnya, era sebelumnya. Jadi banyak mencontoh gambar, kemudian film-film animasi dicontoh dari situ. Kemudian ada lagi yang Snoopy yang kalian pernah lihat, itu juga sangat terkenal di Amerika. Saya juga suka gambarnya karena sangat simpel dan hanya hitam putih aja kan, gitu. Kak, kira-kira kan setahu saya nih ya kalau jumlah kartunis di Indonesia tuh kan Ya, jumlahnya mungkin masih sedikit ya, Kak ya. Kira-kira profesi sebagai kartunis ini bisa dijadikan profesi yang tetap nggak, Kak? ya sebenarnya di Indonesia sendiri sebenarnya kalau kita bicara jalur akademisnya belum ada sekolah yang murni untuk kartunis ya. Jadi profesinya itu masih nebeng-nebeng ke profesi desain komunikasi visual atau seni rupa. Jadi lebih ke fokus ke yang bidang lain. Jadi kartunis itu lebih ke hobi yang menjadi profesi. Dan memang di Indonesia itu sedikit, hanya bisa dihitung jari dan orang-orangnya ya saling kenal hanya itu saja. Kalau dibandingin sama profesi di industri kreatif yang lain kayak komikus, kemudian ada animator, ada ilustrator buku anak, ilustrator media, itu kartunis itu sedikit gitu loh. Dan untuk sebagai pilihan hidup yang dari kartun bisa kalau kita minat dan suka. Kak, kok kakak gambarin kita kayak gitu? Lihat tuh, hidung Vesna gede banget. Terus pipi aku cabi, terus aku juga ada ketawa-ketawa kayak gitu. Ya kalau kamu dari tadi ketawa dulu dan kamu suka dance kan, modern dance, jadi harus excited, harus penuh dengan gerak, harus penuh semangat. Jadi karakternya tuh dari situ idenya gitu. Oh, mata itu mulut saya kecil banget. Ya kalau kamu kan pengennya digambarin pakai buku fisika, jadi karakternya dari tadi mukanya serius kan. Oh, Jadi lebih banyak ketawa Cynthia daripada kamu. Jadi saya gambarin bawa buku yang tebel-tebel dan kamu mukanya serius gitu. Oh, makin keren juga tuh. Ya, makanya banyak senyum. Cakepan yang itu tuh daripada yang ini. Ji, enak aja tuh lihat. Kamu aduh, Sama manganya ganteng. jelek. Enggak, manganya jelek, kamu juga jelek. Aku mah masih bagus, lihat dong aslinya sama gambar sama-sama cantik. Emang kamu lihat hidungnya tuh gede banget. Oh, Sekarang Kak kasih buat kalian berdua. makasih ya kak. Silakan. Sahabat, lihat deh.
Lucu kan gambarnya? Bagus ya? Wah, bagus ya sahabat. Kira-kira jenjang pendidikan apa sih yang harus kita tempuh untuk menjadi seorang kartunis seperti Kak Tumi tadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu tadi, Kres, kita saksikan dulu yuk tayangan yang satu ini. Ini dia informasinya. Bakat memang sangat mendukung. Tapi dengan bakat, kalau tidak ada kemauan, nothing. Kemauan untuk belajar, kemauan untuk mencoba. Jadi jangan takut orang yang tidak punya bakat itu tidak bisa menjadi seorang kartunis. Kalau mau sempurna sih memang harus dilengkapi dengan pendidikan formal yang mendukung, antara lain dari konsep seni, konsep desain, terus intelektual. Karena untuk menjadi seorang kartunis itu sangat dibutuhkan orang-orang yang cerdas. Selain cerdas menggambar, cerdas mengurai masalah, memecahkan masalah, itu yang dibutuhkan juga oleh seorang kartunis. Memang kita belum ada sekolah khusus di Indonesia ini tentang kartun. Kami dari Pakarti, Persatuan Kartunis Indonesia, membuka diri untuk generasi-generasi muda yang mau belajar kartun. Jadi bisa hubungi rekan-rekan kartunis kita di seluruh Indonesia. Bisa belajar dengan mereka. Kak, nggak terasa nih kita udah cukup lama mengobrolnya. Sayangnya kita sudah harus berpisah nih, Kak. Minta pesan-pesannya dong, Kak, buat sahabat-sahabat yang ada di rumah. Oke, buat sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, semoga apa yang Kakak berikan, apa yang Kakak gambar, apa yang tadi Kakak omongkan bisa menjadi manfaat dan bisa menginspirasi adik-adik semua. Apapun profesi yang kalian pilih, yang kalian sukai, kalau kalian tekuni dengan suka dan cinta, pasti akan bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk kalian sendiri. Wah, bagus sekali Kak. Terima kasih banyak ya Kak sudah berbagi banyak pengalaman bersama kami. Terima kasih juga. Juga terima kasih nih, Kak, karena gambar-gambar yang dikasih ke kita lucu banget. Ya. Begitulah sahabat, gambaran mengenai profesi seorang kartunis. Jangan khawatir sahabat, karena minggu depan masih ada profesi menarik lainnya yang tak kalah seru untuk kita bahas. Nah, sekarang kalian semua dapat mengikuti kami dalam fanpage Facebook Profesiku Profesimu DAI.TV. Jangan lupa untuk di-like ya. Saya Cynthia Steven. Dan saya Kren Hagusta bersama tamu kita, Tommy Tomdean, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit dari hadapan kalian semua. Sampai jumpa lagi di acara Profesiku, Profesimu. Sampai jumpa. Kak, gambarin lagi dong. Kan tadi sudah. Gak apa, buat koleksi lucu sih Kak Banyak gambarnya. Kak. Lucu Kak gambarnya. Boleh, ini Kakak gambarin lagi. Yeay.